Oke, selamat datang kembali di Rakat Capital Reveals episode ke-25. Kali ini gue akan bahas mengenai Pak Sandiaga Uno, sang investor legendaris di Indonesia, di mana Bapak ini punya saham senilai 1,59 triliun yang dimiliki yang berada di Saratoga Investama. Langsung aja kita mulai dari perjalanan karir Pak Sandiaga Uno ini sebelum kita bahas mengenai sahamnya yang senilai 1,59 triliun gitu. Pak Sandiaga Uno ini memulai karirnya di Suma Group, tepatnya mungkin di Bank Suma ya, koreksi kalau gue salah, di mana Pak Sandiaga ini mulai kerja di bulan Mei tahun 90 sampai Juni tahun 93. Di sana juga Pak Sandiaga Uno bertemu dengan Pak Edwin Suryajaya, di mana Pak Edwin Suryajaya ini merupakan salah satu anak dari Pak William Suryajaya, pendiri Astra. Dan waktu itu Pak Edwin Suryajaya ini merupakan salah satu wakil direktur dari Astra Internasional. Selanjutnya Pak Sandiaga Uno pindah kerja ke Sea Power Asia Limited, Asia Investment Limited yang berada di Singapura dari tahun 93 sampai 94, kemudian ke MP Holding Limited di Singapura dari 94 sampai 95, dan kemudian ke NTI Resources Limited Kanada itu dari tahun 95 sampai April 98. Nah ini pas ada gue agak rancu ya antara di perusahaan MP Holdings atau di NTI Resources. Beliau ini di PHK dari perusahaannya karena ada krisis moneter di tahun 97-98 kemarin, dan beliau akhirnya pulang kembali ke Jakarta dan mencoba revive kembali, mencoba bangkit kembali, dan beliau mendirikan perusahaan PT Rekapital, di mana Pak Sandiaga Uno join dari tahun 97 sampai 2007, dan kemudian mendirikan Saratoga Investama Sedaya bersama Pak Edwin Suryajaya ini di April tahun 98. Jadi perusahaan ini merupakan hasil kerjasama antara Pak Edwin Suryajaya dan Pak Sandiaga Uno di tahun 98. Nah, Pak Saratoga Investama Sedaya ini apa sih sebenarnya? Saratoga itu adalah perusahaan investasi aktif dan salah satu konglomerat terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 97. Ini justru April 98 ya. Mungkin establishnya tahun 97, kemudian bergeraknya mulai tahun 98. Dan PT Saratoga Investama ini sendiri punya investasi yang banyak di banyak perusahaan, dan perusahaannya kemungkinan besar ada yang kita ketahui dan ada yang mungkin kita tidak menyangkanya sebenarnya bahwa itu dimiliki oleh salah satu pemegang sahamnya adalah Saratoga Investama. Dan kalau kita lihat kepemilikan saham PT Saratoga Investama Sedaya sendiri itu dimiliki oleh Pertama. PT Unitas Pertama ini dimiliki oleh Pak Edwin Suryajaya dan Ibu Joyce kalau nggak salah, Suryajaya. Ini sebesar 33% kepemilikannya di Saratoga Investama, dan Pak Edwin Suryajaya sendiri memiliki 32% di saham Saratoga Investama. Dan Pak Sandiaga Uno sendiri memiliki sekitar 21% dan publik sekitar 14%. Berapa sih jumlah saham yang beredar yang dimiliki oleh Saratoga Investama? Saham yang beredar itu sekitar 2,7 miliar, dan jumlah saham dari yang dimiliki oleh Pak Sandiaga Uno ini sekitar 583 juta lembar. Dan harga saham Saratoga per 13 Juli kemarin itu 2.720, dan kapitalisasi pasar dari Saratoga sendiri senilai 7,3 triliun rupiah. Dari mana sih dapatnya kapitalis pasar ini? Kapitalis pasar ini didapat dari jumlah saham yang beredar dikali sama harga sahamnya si Saratoga sendiri. Dan nilai saham Pak Sandiaga Uno sendiri itu adalah jumlah saham yang dimiliki oleh Pak Sandiaga Uno dikali sama harga sahamnya si Saratoga. Dapatlah 1,59 triliun rupiah. Jadi ya si Pak Sandiaga Uno sebenarnya punya kepemilikan perusahaan yang senilai 1,59 triliun rupiah. Sebenarnya ini nilainya udah jauh lebih kecil ya. Kalau di tahun-tahun sebelum ini sebenarnya kepemilikan Pak Sandiaga Uno sekitar 22%-an, dan waktu itu harga saham dari Saratoga itu sekitar Rp5.000 per lembar saham. Dan kalau kita pakai acuan 5.000 dan dikalikan dengan jumlah saham yang dimiliki oleh Pak Sandiaga Uno, ini sekitar 2,9 triliun.
bisa lebih besar lagi sebenarnya kalau harga sahamnya naik. Makanya kok kekayaan seseorang itu tergantung dari kepemilikan dari harga saham si perusahaan yang dimilikinya. Kalau harga sahamnya naik, maka nilai, saham yang dimilikinya itu ikut naik dari modal awalnya dia. Dan investasi yang dimiliki oleh Saratoga ini nggak main-main jumlahnya sekitar Rp25,8 triliun. Rp25,8 triliun ini dibagi-bagi ke berbagai macam perusahaan dan di mana fokusnya si Saratoga ini adalah di infrastruktur, consumer, dan di, sumber daya alam ya. Kalau sumber daya alam dia punya kepemilikan saham di Merdeka Cooper Gold, itu sekitar 19,74% atau sekitar Rp1,07 triliun per 31 Desember 2019. Dan Adaro Energy, ini kalau kalian tahu Adaro Energy gedungnya di Menara Karya, yang terletak di Kuningan ya, itu Saratoga punya saham 15,25% di Adaro atau sekitar 7,58 triliun. Dan di Providon Agro sekitar 639 miliar. Nusaira Cipta ini perusahaan konstruksi, 7,12% atau sekitar valuasi sekitar 384 miliar. Dan MPM ini Mitra Pinastika, ini kepemilikan sahamnya 52,21% atau valuasi sekitar 665 miliar. Kalau kalian belum pernah dengar MPM itu apa sih? MPM itu ya perusahaan distributor, retail, dan aftermarket dari sepeda motor Honda, khususnya untuk wilayah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur. Kalau dia punya distributor namanya MPM Mulia, kalau untuk retailnya itu adalah MPM Motor dan untuk spare part itu adalah MPM Parts. Jadi si perusahaan dari MPM ini punya bisnis chain ya dari hulu sampai hilir dia punya semua di wilayah Jawa Timur. Dan kenapa bisa MPM bisa jadi salah satu distributornya ya karena dulu kan Pak Edwin ini kan pernah ada di Astra ya. Mungkin dari sana juga mereka akhirnya dapat channel biar dapat menjadi salah satu distributor dari sepeda motor Honda, Astra Honda. Dan selanjutnya adalah Rumah Sakit Awal Bros. Ini Rumah Sakit Awal Bros ini merupakan rumah sakit yang salah satunya berada di Tangerang ya, Kota Tangerang. Dan kemudian Samator, ini aneka gas industri. Ini kalau nggak salah untuk oksigen rumah sakit juga, untuk industri juga, valuasinya sekitar 695 miliar yang dimiliki oleh Saratoga. Dan yang terakhir adalah, enggak yang terakhir sih, yang ada ditampilkan di perusahaan ini salah satunya adalah Tower Bersama Group atau dengan kepemilikan sekitar 29,11% dengan valuasi 1,23 triliun per 31 Desember 2019. Dan yang terakhir adalah Deltomed. Kalau kalian Deltomed itu pernah dengar mungkin Deltomed itu adalah produsen dari antangin JRG. Jadi antangin JRG ini merupakan salah satu produk yang dimiliki oleh Deltomed. Jadi ya itulah produk yang dimiliki oleh Deltomed. Dan ini mungkin salah satu kompetitor dari Sido Muncul ya. Kalau Sido Muncul kan tolak angin ya, kalau dia antangin JRG. Ini merupakan salah satu kompetitor dari Sido Muncul ke depannya kalau gue lihat kayak gitu. Dan aktivitas investasi Saratoga tuh apa aja sih? Dia ada investasi sama di investasi. Investasi kan dia punya kepemilikan di suatu perusahaan ya. Kalau di investasi dia melakukan pelepasan saham yang dimilikinya. Kenapa dia melakukan investasi? Biasanya kalau melakukan investasi dia si Saratoga sudah punya investasi sebelumnya dan sudah merasa untung. Jadi modalnya udah balik dan dia udah dapat keuntungan pas harga jual tepat dan akhirnya dia jual ke pemilik lain. Dan kenapa 2017 ini besar sekali nilai investasi yakni sekitar 2, triliun? Itu karena pada tahun 2017 Saratoga ini merupakan pemilik dari tol Cipali. Nah, tol Cipali ini kemudian dijual dan akhirnya si Saratoga dapat dana segar dan dana segar itu sekitar 2,25 triliun rupiah. Dan sekarang kalau kalian tahu bahwa tol Cipali itu dimiliki oleh Astra sekarang. Dan Astra punya kepemilikan jadi mayoritas kepemilikan untuk tol Cipali sekarang. Untuk informasi aja sih. Dan untuk penghasilan dividen ini si Saratoga dapat dari FPMX, dari
Palm, dari Nusa Era Cipta, dari Tower Bersama, dari Adaro juga dapat. Yang kemarin tuh yang paling besar dari MPMX, gue lupa ini kalau nggak salah ada pelepasan saham juga dari MPMX, makanya penghasilan dividennya lumayan besar waktu itu, tahun 2019 kemarin. Dan kalau kita lihat dari dividen-dividen dari 2016, 17, 18, dan 19, dividennya selalu naik ya. Dari 2016 itu sekitar 622 miliar, kemudian 883 miliar, 900 miliar, sampai yang 2019 1,19 triliun rupiah. Dividennya juga dapat dari macam-macam, ada dari Deltomed, ada dari Aneka Industri, yang paling besarnya kemarin MPMX ya, Mitra Pinastika, Tebik, ada Adaro juga trennya terus naik dividennya. Jadi keuntungan kita apabila si perusahaan investasi itu adalah mendapatkan dividen dan dari apresiasi harga saham yang dia dimiliki. Sama aja kayak investor biasa, cuman dia bedanya skalanya lebih besar dan tentu dengan pertimbangan yang sangat matang karena jumlah investasi yang digelontorkan perusahaan itu tidak main-main jumlahnya. Nggak kayak kita misalnya Storytel paling berapa sih paling beli suatu perusahaan ya saham misalnya 100 atau 1000, 2000 ya paling dia sanggup belinya cuma 20 juta, 30 juta. Tapi kalau perusahaan besar seperti Saratoga, dia belinya bisa triliunan rupiah, bisa 600 miliar, 500 miliar, 1 triliun, 2 triliun, bahkan sampai puluhan triliun pun akan dijabarin kalau misalnya perusahaan itu memang layak untuk diinvestasikan. Dan mungkin itu aja dari gue untuk pembahasan dari Pak Sandiaga Uno ya, mengenai investasinya yang senilai 1,59 triliun, mengenai perusahaan yang dimilikinya. Pak Sandiaga Uno sempat jadi direktur di Saratoga juga ya, kalau sebagai informasi aja. Dia pernah jadi direktur utama di Saratoga juga dari 98 sampai 2005, Juni 2015, kemudian dia banting setir menjadi seorang politisi, dan dia melepaskan jabatannya di Saratoga Investama. Meskipun kepemilikan saham dia belum lepas ya sampai detik ini, just for information aja. Jadi waktu masih jadi wakil gubernur DKI Jakarta kemarin, dia masih punya saham di Saratoga sepertinya sih. Tapi ya itu gue nggak tahu ya peraturannya kayak gimana, boleh atau enggak. Tapi it's okay lah. Dia sekarang juga udah ngundurin diri dan nggak pegang jabatan apa-apa, cuman jadi pemegang saham aja di Saratoga. Gue Farhan, pamit undur diri. Jangan lupa untuk like dan subscribe Tiket Kapitalis. Untuk Tiket Kapitalis Retail hanya tersedia di kita. Gue Farhan, pamit undur diri. Bye-bye.